Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asroril Munir dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penempatan Produk, Garansi, dan Kesadaran Merek Terhadap Niat Beli. Survei pada pengguna smartphone Oppo di Desa Jalan. Langsung saja, mari kita mulai. Yang pertama, latar belakang. Teknologi komunikasi dan informasi di Indonesia semakin lama semakin bertambah maju. Kebutuhan masyarakat yang menggunakan berbagai macam alat komunikasi berdampak pada meningkatnya permintaan berbagai jenis media dan alat komunikasi. Hal ini semakin mempertajam persaingan usaha dalam dunia bisnis di bidang teknologi komunikasi. Produk peralatan komunikasi yang terus memunculan menyebabkan terjadinya persaingan yang sangat kompetitif antara perusahaan penghasil peralatan komunikasi. Banyaknya pilihan merek dan model handphone di pasaran akan mempengaruhi sikap seseorang terhadap pembelian dan pemakaian handphone. Oppo merupakan salah satu produk teknologi dan komunikasi yang berupa handphone yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dilihat dari perkembangannya, Oppo dari tahun ke tahun telah menciptakan produk handphone dengan berbagai fitur yang canggih serta mengikuti tren kebutuhan masyarakat. Kompetisi usaha di bidang komunikasi yang begitu pesat membuat kondisi persaingan semakin ketat. Konsumen saat ini dihadapkan pada berbagai jenis pilihan produk yang ditawarkan oleh produsen alat komunikasi sesuai dengan kebutuhannya. Dilihat dari latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penempatan produk, garansi, dan kesadaran merek terhadap niat beli. Studi kasus produk smartphone Oppo. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Pada rumusan masalah ini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah penempatan produk berpengaruh secara signifikan terhadap niat beli handphone Oppo di Desa Jalan? Yang kedua, generasi produk, garansi produk berpengaruh secara signifikan terhadap niat beli handphone Oppo di Desa Jalan. Yang ketiga, apakah kesadaran merek berpengaruh secara signifikan terhadap niat beli handphone Oppo di Desa Jalan? Yang selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh penempatan produk terhadap niat beli handphone Oppo di Desa Jalan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh garansi terhadap niat beli handphone Oppo di Desa Jalan. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kesadaran merek terhadap niat beli handphone Oppo di Desa Jalan. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian bagi peneliti yaitu dalam penelitian ini, peneliti dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan tentang penempatan produk, garansi produk, kesadaran merek, dan niat beli agar dapat memahami lebih dalam lagi tentang pengetahuan terutama dalam manajemen pemasaran. Bagi universitas dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya dan sebagai referensi bagi mahasiswa. Yang ketiga, bagi perusahaan, dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan komunikasi periklanan yang efektif untuk produknya dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Bagi pembaca penelitian ini diharapkan memberikan inspirasi literatur sekaligus bermanfaat untuk membangun ilmu manajemen pemasaran di masa yang akan datang. Selanjutnya, tujuan tinjauan pustaka. Yang pertama, pemasaran. Pemasaran adalah serangkaian tugas dan proses dalam menciptakan, mengkomunikasikan nilai serta mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan bagi perusahaan maupun pemangku kepentingan lainnya. Menurut Kotler dan Keller 2007. Selanjutnya, niat beli. Niat beli adalah salah satu konsep yang paling penting dalam studi perilaku konsumen. Setiap tahun para pemasar mengeluarkan belanja iklan miliaran dolar hanya untuk mempengaruhi niat beli. Dengan mempengaruhi niat konsumen, pemasar dapat mengaruhi perilaku pembelian mereka. Menurut Arnold et al. 2002.
Selanjutnya penempatan produk. Penempatan produk yang seiring juga disebut sebagai penempatan merek dalam beberapa literatur adalah penempatan produk dari suatu perusahaan yang ditampilkan secara verbal maupun visual dalam suatu acara yang bersifat menghibur seperti film atau acara televisi. Menurut Cheng Liang Zhang dan Fang 2014. Yang selanjutnya garansi. Garansi adalah satu bentuk jaminan untuk meringankan kerugian pelanggan dalam ketidakpuasan dengan suatu produk atau jasa yang telah dibayarkan. Pendapat lain mengatakan bahwa garansi adalah kesepakatan kontraktual antara produsen bersedia melakukan perbaikan atau penggantian terhadap produk yang mengalami kerusakan selama periode garansi yang telah ditentukan menurut Cipto 2010. Kesadaran merek. Kesadaran merek adalah kemampuan sebuah merek untuk muncul dalam benak konsumen ketika mereka sedang memikirkan kategori produk tersebut dalam seberapa mudahnya nama tersebut dimunculkan menurut SIM 2003. Yang selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Dalam kerangka pemikiran ini, penempatan produk sebagai X1, garansi sebagai X2, kesadaran merek sebagai X3, dan niat beli sebagai Y1. Gambar di atas merupakan konsep sekaligus model kerangka pemikiran dari penelitian yang berjudul Pengaruh Penempatan Produk, Garansi, dan Kesadaran Merek Terhadap Niat Beli. Selanjutnya hipotesis. Hipotesis yang pertama, penempatan produk berpengaruh secara signifikan terhadap niat beli handphone Oppo di desa jalan. Hipotesis kedua, garansi produk berpengaruh secara signifikan terhadap niat beli handphone Oppo di desa jalan. Hipotesis yang ketiga, kesadaran merek berpengaruh secara signifikan terhadap niat beli handphone Oppo di desa jalan. Metode penelitian. Metode penelitian metode pengambilan data atau kuosioner. Yang kedua, metode pengambilan sampel, probability sampling. Yang ketiga, skala pengukuran, skala Likert, di mana responden diminta untuk memberikan pendapat atau jawaban atau pertanyaan yang bernilai positif dalam bentuk sangat setuju skor 5, setuju skor 4, netral skor 3, tidak setuju skor 2, sangat tidak setuju skor 1. Selanjutnya, uji instrumen data. Yang pertama, uji validitas. Validitas adalah derajat yang menunjukkan di mana suatu tes mengukur apa yang hendak diukur. Menurut Skalan 2003, dalam menentukan layak atau tidaknya suatu item yang akan digunakan, biasanya dilakukan uji signifikasi, koefisien, kolerasi, dan dikatakan valid apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,5. Yang kedua, uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah suatu pengukuran untuk menunjukkan stabilitas dan konsistensi dari suatu instrumen yang mengukur suatu variabel. Sekarang 2003. Alat ukur yang untuk mengukur reliabilitas adalah Cronbach alpha. Suatu variabel dikatakan reliable apabila hasil A lebih besar dari 0,5 sama dengan reliable, dan hasil A lebih kecil dari 0,5 sama dengan tidak reliable. Alat analisis data. Yang pertama, analisis deskriptif. Menurut Sugiono 2014, metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Selanjutnya, uji T. Menurut Kuncoro 2001, bahwa uji T dimaksud untuk melihat signifikasi dari pengaruh variabel bebas eksogen secara individual terdapat variabel terkait atau endogen dengan variabel bebas lainnya diasumsikan konstan. Selanjutnya yaitu adapun hipotesis yang akan diuji secara individu dalam uji T ini yaitu 1. H0 penempatan produk tidak berpengaruh signifikan terhadap niat beli smartphone Oppo di jalan. H1 penempatan produk berpengaruh signifikan terhadap niat beli smartphone Oppo di jalan.
Yang kedua, H0 garansi tidak berpengaruh signifikan terhadap niat beli smartphone Oppo di desain jalan. Yang H1 garansi berpengaruh signifikan terhadap niat beli smartphone Oppo di desain jalan. Yang ketiga, H0 kesadaran merek tidak berpengaruh signifikan terhadap niat beli smartphone Oppo di desain jalan. H1 kesadaran merek berpengaruh signifikan terhadap niat beli smartphone Oppo di desain jalan. Selanjutnya, koefisien determinasi berganda atau R kuadrat. Koefisien determinasi yaitu alat analisis yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan sebuah model dalam menjelaskan variasi variabel terkait. Nilai koefisiensinya kisaran 0 hingga 1. Apabila nilai R kecil, maka kemampuan variabel bebas dalam menentukan variabel terkait terbatas. Sedangkan jika nilai R mendekati angka 1, maka variabel bebasnya dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memperkirakan variasi variabel terkait itu sendiri. Ghazali 2011. Ya, itu tadi presentasi hasil penelitian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.